Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Nihayatun Ni'amah, NIM 1903411000058, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang geologi dari Kabupaten Nganjuk untuk memenuhi tugas mata kuliah geologi laut. Tetapi lebih spesifiknya saya akan mendeskripsikan geologi dari Wanawisata Grojogan Luhur di Desa Sumbermiri, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk secara astronomis terletak pada koordinat 111 derajat 5 menit sampai 112 derajat 13 menit bujur timur dan 7 derajat 20 menit sampai 7 derajat 59 menit bentang selatan, sehingga berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Jombang dan Kediri di sebelah timur, Kabupaten Kediri dan Trenggalek di sebelah selatan, Kabupaten Madiun dan Ponorogo di sebelah barat. Kabupaten Nganjuk memiliki luas sekitar 122.433 hektar yang dibagi menjadi 3 bagian menurut jenis tanah, yaitu 30% untuk tanah sawah atau sekitar 43.052 hektar, 27% tanah kering atau sekitar 32.373 hektar, dan 38% tanah hutan atau sekitar 47.007 hektar. Dengan begitu, Kabupaten Nganjuk terbagi atas 20 kecamatan dengan 284 kelurahan atau desa, dan sebagian besar kecamatannya berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai 95 meter di atas permukaan laut. Dan pada daerah pegunungan hanya terdapat 4 kecamatan saja yang terletak pada ketinggian 150 sampai 750 meter di atas permukaan air laut, dengan daerah tertinggi terletak pada Desa Ngeliman di Kecamatan Sawahan. Kabupaten Nganjuk juga biasa disebut sebagai kota angin karena curah hujan dan frekuensi anginnya yang cukup tinggi, dan letak Kabupaten Nganjuk yang diapit oleh Gunung Wilis dan Pegunungan Kendeng memungkinkan juga frekuensi angin yang cukup tinggi tersebut. Di wilayah Kabupaten Nganjuk terdapat 42 sungai kecil dan besar yang termasuk dalam daerah aliran Sungai Brantas dengan wilayah Sungai Puncu Selodono. Wilayah Nganjuk juga memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, dan sekaligus ditunjang dengan adanya penyediaan air Kali Widas yang mengalir sepanjang 91 km dan mengaliri daerah seluas 430.150 km persegi dengan debit air sebesar 260,87 meter kubik per detik. Tanah pada daerah Kabupaten Nganjuk juga ada yang tidak subur, contohnya pada Kecamatan Ngluyu karena daerahnya berbukitan dan tanahnya berkapur. Tetapi setiap jenis tanah akan memiliki tingkat kesesuaian terhadap tanaman atau vegetasi yang ada. Berdasarkan data tahun 2012, Kabupaten Nganjuk terdiri dari jenis tanah andosol, latosol, gromosol, regosol, dan aluvial. Struktur batuan di sebagian wilayah Kabupaten Nganjuk umumnya terdiri dari batuan aluvium dan sebagian lainnya terdiri dari batuan Pleistosen dan hasil gunung api yang tak terurai. Sedangkan batuan Pleistosen sendiri merupakan batuan yang berasal dari zaman Pleistosen
atau sekitar 2 juta tahun yang lalu, yang merupakan kala ketiga pada periode Neogen. Batuan aluvium merupakan endapan aluvium pantai, sungai, dan danau. Endapan pantai litoginya terdiri dari lempung, lanau, pasir, dan campuran dengan ketebalan mencapai 50 meter atau lebih. Endapan sungai dan danau terdiri dari kerikil, kerakal, pasir, dan lanau dengan tebal 1-3 meter. Bongkah tersusun andesit, batu lempung, dan sedikit batu pasir. Aluvium ini sendiri merupakan batuan pada zaman Holosen. Tanah andosol merupakan tanah bertekstur remah, gembur, berwarna hitam atau coklat, memiliki kadar organik tinggi, dan memiliki sifat andik. Tanah andosol ini sendiri juga memiliki mineral yang unik, yaitu gelas vulkanik, dan mengandung feldspar, natrium, kalium, kalsium, besi, dan magnesium, serta memiliki mineral primer dalam bentuk fraksi pasir dan debu. Tanah latosol merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Kandungan organik tanah ini bisa berubah-ubah dari sedang sampai tinggi. Tanah latosol mampu menyerap udara dengan baik sehingga bisa menahan erosi. Tanah kromosol merupakan tanah yang terbentuk di ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan air laut dengan topografi berbukit. Tanah ini sangat lekat ketika basah dan menjadi pecah-pecah ketika kering. Tanah ini mampu menyerap udara yang tinggi dan juga mampu menyimpan hara yang dibutuhkan tanaman. Tanah regosol merupakan tanah yang terbentuk dari material yang dikeluarkan letusan gunung berapi yang belum mengalami perkembangan sempurna. Tanah ini memiliki tekstur kasar dan berbahan organik rendah. Sifat yang demikian itulah membuat tanah ini tidak dapat menampung air dan mineral yang dibutuhkan tanaman dengan baik. Tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari material halus yang diendapkan di aliran sungai. Jenis tanah ini termasuk jenis tanah muda karena belum mengalami perkembangan. Tanah ini memiliki ciri berwarna kelabu dengan struktur sedikit lepas-lepas. Kesuburan tanah aluvial tergantung pada sumber bahan asal aliran sungai, namun biasanya memiliki kandungan hara yang tinggi. Tanah aluvial biasa digunakan dalam sektor pertanian. Tanah aluvial juga memiliki mineral yang cukup tinggi, karena jenis tanah ini cenderung lebih mudah menyerap air, sehingga akan sangat banyak air yang masuk ke dalamnya. Teksturnya hampir menyerupai tanah liat. Tanah ini juga memiliki kandungan fosfor dan kalium yang rendah dan pH yang rendah, tidak lebih dari angka 6. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak objek wisata, salah satunya Wanowisata Grojogan Dhuwur yang berada di Desa Sumbermiri, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Lengkong ini sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang terletak sekitar 89 meter di atas permukaan air laut, dengan luas wilayah sekitar 8.717 km persegi, dan berdasarkan data statistik Kabupaten Nganjuk 2015, Kecamatan Lengkong ini memiliki luas lahan yang agak kritis sekitar 38 hektar dan memiliki
jenis tanah regosol. Grojogan Dhuwur ini sendiri terletak di kawasan hutan pegunungan Kendeng di bawah 1000 meter di atas permukaan air laut. Dan jika ditempuh dari pusat kota Nganjuk dengan perjalanan darat sekitar 30 km ke arah timur laut. Grojogan Dhuwur merupakan sungai purba yang terbentuk dari batuan kapur yang memiliki warna krem. Tetapi terdapat pula kolam alami yang terbentuk di sana dengan memiliki karakteristik berair jernih berwarna hijau kebiru-biruan. Kawasan Grojogan Dhuwur ini dikelilingi hutan jati dan tanaman tropis lainnya, serta bukit-bukit terjal berkapur. Batuan kapur merupakan salah satu bahan non-logam yang biasanya memiliki warna putih krem, tetapi ada juga yang berwarna abu-abu, coklat, bahkan hitam. Batuan kapur merupakan batuan yang banyak mengandung mineral kalsium karbonat atau CaCO3. Kalsium karbonat merupakan mineral inorganik yang dikenal tersedia dengan harga murah secara komersial. Mineral kalsium karbonat yang terkandung sekitar 95% dan dapat diubah menjadi kalsium oksida dengan kalsinasi. Kalsium oksida dapat dimanfaatkan dalam sektor kesehatan dan untuk perkembangan dalam pembuatan biomaterial, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari batuan kapur tersebut. Batuan kapur termasuk aragonit yang merupakan mineral metastabilis karena pada kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi kalsit. Kalsit sendiri merupakan fase yang paling stabil dan banyak digunakan dalam berbagai industri seperti industri cat, tekstil, plastik, kertas, kosmetik, dan lain sebagainya. Batuan kapur dapat mengalami metamorfik geotermal yang terjadi karena adanya pengaruh panas bumi. Batuan kapur akan mengalami proses kristalisasi yang diawali dengan kristal halus yang berubah menjadi marble dengan kristal-kristal besar. Objek wisata ini masih sangat asri karena tempatnya yang terpencil dan masih sedikit pengunjung yang mendatanginya, serta jalanan menuju objek wisata yang masih belum diaspal, sehingga harus berjalan kaki melewati jalan setapak hutan untuk sampai ke sana. Tetapi perjalanan yang menguras tenaga tersebut akan terbayarkan dengan pemandangan eksotis dari komposisi sungai, kolam, dan guratan yang terdapat di Grojogan Dhuwur tersebut. Harga tiket masuk untuk ke objek wisata ini terbilang murah, tidak sebanding dengan pemandangan yang ditawarkan. Sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum